Kan biar nanti kita bisa lihat Pak Prabowo yang lulusan American School, jelas ya, School in London ya, jadi ada kata sekolah di situ. Dan juga Gibran yang katanya lulus SMA di University of Technology Sydney Insert. Nah, perbedaan paling mencoloknya adalah bahwa di kolom apa sih, kurang lebih bisa dibilang kolom biodata ini yang bentuknya seperti tabel itu, kalau yang di Gibran punya hanya nama, nama tempat tanggal lahir dan nama orang tua. Sedangkan yang saya temukan di sini adalah nama, tempat tanggal lahir, sekolah. Ada sekolahnya, ada sekolah ,2 ya. Jadi kalau Gibran sekolahnya diganti orang tua cukup. Nah, di sini orang tua juga ada, tapi sekolah dilompatin. Dan di paling bawahnya ada alamat. Aktivis terjal ya, terus jadi anti pembual gitu. Oh, terjal. Kembali lagi saya mengingatkan pada pertemuan bersejarah saya dengan Bu Mercy ya di tanggal 11 Maret 2026, yang mana paginya ada yang sidang, sorenya RJ. Tapi ada sidang juga di siangnya, sidang lain dari orang lain, Pak Bonatua Silalahi, yang pada pokoknya itu inget aja. Oh ya, sangat bersejarah sekali itu 11 Maret itu. Nah, di sidang keduanya di KIP itu diputuskan bahwa Bang Bonatua itu menang. Yes. Bahkan yang sore-sore RJ itu pengacaranya minta ke saya, tolong dong kabarin gimana itu sidang Bonatua menang apa enggak. Kalau Bang Bonatua menang, kita juga bakal menang, karena waktu itu masih mengajukan gugatan yang kurang lebih sama. Oke, pada intinya pada putusan yang Bang Bonatua itu menang, yang nomor 83, itu dikatakan bahwa Bang Bonatua itu minta suketnya dan juga form penilaian dari tim-tim itulah intinya, supaya suket itu bisa keluar. Tapi ternyata setelah majelis komisioner KIP mengadakan pemeriksaan lapangan, ini ada di halaman 54 sampai 55 putusannya Bang Bonatua itu bisa diakses di ini. Dikatakan bahwa Kemendikbudristek itu tidak menghasilkan form penilaian. Jadi intinya tuh bahasa gampangnya, Gibran cukup mengirimkan, atau timnya atau siapapun lah itu mengirimkan dokumen-dokumen persyaratan, udah ada semua, langsung jadi. Nah, tapi ternyata pada prosesnya untuk mempertanyakan yang tinggal kirim, tinggal cek, oh ada semua form, makanya diberikan form itu ya, form yang form coba kasih tunjuk ke kamera, form ini. Jadi nggak ada penilaian, nggak ada apa, pokoknya form ini isi semua, keluarlah itu surat. Tapi kenyataannya sudah 4 minggu Bu Mercy bersidang di sini, surat yang semudah itu keluar, sesulit itu dipertanyakan. Seperti itu. Makanya di sini saya juga saat ini sedang mengajukan gugatan ke Komisi Informasi. Ya, untuk mempertanyakan dokumen apa yang digunakan oleh pasang aja Prabowo dan Gibran terkait dengan ijazahnya maupun juga dengan CV-nya. Karena kan biar nanti kita bisa lihat Pak Prabowo yang lulusan American School, jelas ya, School in London ya, jadi ada kata sekolah di situ. Dan juga Gibran yang katanya lulus SMA di University of Technology Sydney Insert. Bukan SMA. Iya, SMA-nya di Universitas katanya. SMK katanya. Oh iya. Kamu nggak sekalian itu? Kenapa? Gugat ijazahnya Bahlil. Aduh, nanti dulu lah. Kenapa? Nanti S3 Bahlil. Nah, sekaligus di sini saya juga meminta permohonannya itu pasal 18 ayat 1 atau pasal 18 ayat 3 seperti yang tadi Pak Denny jelaskan, karena saya juga nggak tahu yang dipakai yang 18 ayat 1 atau 18 ayat 3. Memang rame-rame para termul itu pun mengatakan pakai 18 ayat 3, yang tidak memiliki bukti lulus SMA menggunakan ijazah perguruan tinggi. Tapi kan itu untuk yang tidak memiliki bukti lulus SMA luar negeri. Terus suket itu apa? Suket itu apa? Katanya nggak lulus SMA di luar. Nah, tapi jejak digitalnya pada 2023 lalu, Komisioner KPU waktu itu Idam Holik mengatakan enggak, pakainya 18 ayat 1. Jadi 18 ayat 3 itu memang baru-baru ini muncul. Karena saya bingung, saya minta dua-duanya atau 18 ayat 1 atau 18 ayat 3. Nah, terkait yang tadi ada Dikmendiksus itu, kalau kemarin ini kan nih Saudara Michael nih saksinya membawa orang yang katanya gara-gara orang itu Bang Roy sudah CS jadi tersangka. Nah, saya orang yang menduga jangan-jangan gara-gara saya bawa ini, ada yang siangnya masih sidang, sorenya langsung RJ. Karena ini adalah dokumen yang saya temukan, surat keterangan aja dengan nomor sekian-sekian yang mirip, bukan identik ya, mirip dengan yang di Gibran itu. Tetapi memang ini tahunnya berbeda, tapi minimal saya bisa kasih contoh yang mirip, contoh yang kurang lebih mirip. Kan kalau yang ijazah bapaknya kan banyak tuh yang ini teman sangkatannya. Ya siapa tahu mungkin ada yang punya teman, karena para termul itu karena termul itu tidak bisa menunjukkan yang mirip-mirip. Ya, saya dapatnya dari website yang membantu mengurus
surat keterangan surat penyetaraan lah, karena memang kita tahu sendiri di Indonesia birokrasi itu ribet. Iya. Nah, pada intinya perbedaan yang paling mencolok di antara ya meskipun tahunnya beda, mungkin nanti yang pendukung-pendukungnya mungkin bisa punya yang 2019 ya, atau yang sudah elektronik ya, tanda tangannya mestinya. Iya. Nah, perbedaan paling mencoloknya adalah bahwa di kolom kurang lebih bisa dibilang kolom biodata inilah yang bentuknya seperti tabel itu, kalau yang di Gibran punya hanya nama, nama lahir. tempat tanggal lahir dan Nama orang orang tua. Sedangkan yang saya temukan di sini adalah nama, tempat tanggal lahir, sekolah. Ada sekolahnya Ada ya. sekolah .2 ya. Jadi kalau Gibran sekolahnya diganti orang tua cukup. Nah, di sini orang tua juga ada, tapi sekolah dilompatin, dan di paling bawahnya ada alamat. Oke. Jadi kalau tadi Ibu Mercy mengatakan bingung alamatnya di mana, kalau misalnya formatnya seperti ini ya alamatnya sebenarnya bisa ya bisa dicari di alamat yang ini, Iya. tapi ya kita nggak tahu ya ini. Kalau tadi sih saya cuma bilang kan yang ngeluarin surat keterangan kan Kemendikbud. Ya Kemendikbud loh yang harus tahu alamatnya di mana kan. Nah, Masa iya. kita gitu loh. Ya itu Apa aja. tidak langsung Istana Wapres saja? Itu sih kita serahkan ke Kemendikdasmen ya. Biarkan mereka yang Iya, memikirkan biarkan itu. mereka yang memikirkan. Oke. Ada Itu lagi aja. Bang Lut? Ada lagi ya? Oke. Terus ini Jadi gimana nih? Pertanyaan saya tadi belum jawab. Kapan digugat itu ijazahnya Bahlil? Ya yang lain aja. Yang lain aja. Pusing Oke, kita oke, ngurus oke. ngurusin Saya aja punya pusing. sedikit pertanyaan, boleh nggak untuk Pak Dwi sebenarnya ini? Pak Dwi, saya agak ini juga Pak, menyoroti sedikit yang dikatakan Lup tadi. Yang dikatakan pasal 18 ayat 1 atau ayat 3 itu kan bahwa ayat 1 itu ijazah. Intinya ijazah SMA. Ijazah. Ayat 2 STTB gitu. Atau ayat 3 itu surat keterangan. Kalau saya 18 ayat Ah, 18 coba. ayat 1. Ini masih simpang siur. 18 ayat 1 itu A B C D F G itu Intinya. ini. 18 ayat 2 saya lupa. 18 ayat 3 kalau tidak memenuhi 18 ayat 1 huruf M boleh pakai perguruan tinggi. 18 Oke. ayat 4 saya lupa. 18 ayat 5 itu saya gugat yang juga, jelas itu CV kurang lebih. Surat keterangan kesehatan. Nggak ada kaitannya. Keterangan kesehatan. Oke, yang intinya dia tetap memakai ayat 1 ya, yaitu Kata Idam Holik. kata Komisioner KPU Idam Holik. Kalau kata Termul 18 ayat 3. Nah, yang saya mau tanyakan Pak Dwi. Kalau tidak ada ijazah S1, SMA. Jangan tanya ke saya nih. Oke, saya ke sebuah Prof Denny aja lah. Nah, profesinya Nah, gimana Prof Denny tanggapannya? Karena kan di situ ada 3 pilihan, Prof. Ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan. Tapi itu PKPU-nya terbit tahun 2023. Berarti tahun 2020 dia mencalonkan wali kota Solo pakai apa kira-kira, Prof? Yang jelas kan surat keterangannya tahun 2019. Ya. Kan? Dan ini untuk Wapres memang mesti dicek yang mana. Tapi mestinya akan menggunakan dokumen yang sama, Ya. surat keterangan. Jadi memang yang jadi soal adalah ayat 3-nya itu sangat Gibran. Sangat Gibran itu artinya jika tidak punya ijazah SMA, sekolah di luar negerinya atau yang sederajat, maka dikecualikan, tidak perlu menunjukkan surat keterangan atau kelulusan itu, cukup dengan sekolah pendidikan tingginya. Ini kan luar biasa. Jadi peraturan KPU sebelumnya tidak pernah mengatur begitu. Peraturan KPU yang di pemilu 2019 tidak ada begitu, pemilu 2014 tidak ada begitu, ini muncul untuk pemilu di 2024 di tahun 2023 dan seminggu sebelum putusan MK 90. Putusan MK itu 16 Oktober 2023. Ini peraturan KPU ditandatangani Hasyim Asyari yang dipecat karena tindak asusila itu pada tanggal 9 Oktober 2023 dan diundangkan 13 Oktober 2023, 3 hari sebelum putusan MK. Jadi kalau syarat umur itu diolah lewat putusan Paman Usman untuk ponakan Gibran, syarat pendidikan ini kelihatannya saya duga diolah melalui peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Oke. Saya jadi penasaran tadi mencari tanggal Gibran masuk Golkar. Ternyata Oktober 2025 juga ya. Apakah aktif Oktober 2023? Jadi sama. Ya. Nah, jadi gimana nih? Apakah itu harus kita cari benang merahnya, Prof Denny? Kok terjadi di saat-saat yang Tapi tentu saja ini merupakan indikasi ya. Kalau dalam pembuktian itu ada namanya bukti petunjuk. ya. Bukti petunjuk itu paling salah satu bukti di luar surat tertulis,
kesaksian dan lain-lain. Tentu harus ada penyelidikan yang lebih komprehensif, yang lebih menyeluruh. Tapi belajar dari pengalaman putusan MK 90 yang terbukti ada pelanggaran etika berat, saya khawatir peraturan KPU ini pun memang lagi-lagi bisa kita duga hadir lahir untuk memuluskan, meloloskan syarat pendidikan Gibran yang tidak sesuai dengan syarat undang-undang. Syarat undang-undang jelas, itu pendidikannya minimal SMA atau sederajat. Jadi ini peraturan KPU juga bertentangan dengan undang-undang. Undang-undang pemilu ya. Ada baiknya kita ke depan juga menggugat ini peraturan KPU ke Mahkamah Agung, kita uji bahwa ini bertentangan dengan undang-undang, sehingga tidak dimanfaatkan oleh siapapun lah, supaya kita ini tidak menekuk-nekuk aturan demi menjadi wakil presiden. Oke. Tambahin dikit yang wali Silakan kota silakan. Saya mau tanya soal Sydney sebenarnya. yang wali kota tadi sebenarnya teman kita yang lain, Bang Refli, Bang Taufik, itu kan pada saat waktu dulu sidang CLS di Solo itu pernah dapat dari FX Rudi Ya. dokumen Gibran waktu wali kota, dan itu memang cuma ada suket itu aja dengan legalisir yang Tapi PKPU-nya membolehkan nggak pakai itu? oh saya sudah selidiki tidak. Oh tidak boleh ya? Tidak. Oh itu hasil penyelidikannya Bang Lu. Karena di situ bahkan PKPU yang untuk Pilkada 2019 atau 2020 ya waktu itu, Ya. itu bahkan jenis sangat menekankan sekolah ya. Sekolah. Bahkan ada kalau sekolahnya udah tutup, kalau sekolahnya ganti nama atau segala macam itu, jadi sekolah. Oh jadi Nah, jadi dirinci tuh di peraturan KPU. iya kalau sekolahnya tutup kenapa, bagaimana? kalau sekolahnya ini bagaimana. Kalau sekolahnya terbakar bagaimana? Kan kalau ada juga yang katanya kalau ganti nama bagaimana dari iya, itunya. iya. Nah, intinya yang didapatkan, tapi kan gini, kalau misalnya para pendukungnya bilang, "Oh, itu PDIP kan udah jahat, mungkin ijazahnya diumpetin." Nah, kan waktu kemarin Nyapres ada PSI. PSI coba keluarin ijazahnya mungkin, atau ininya kan toh sudah diputuskan terbuka juga untuk umum berdasarkan ya KIP, Bon Jovi, Bonatua segala, kan itu terbuka.